Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa asbahi ajma'in. Guru-guru kita, imam masjid kita, Bapak Ibu jamaah salat zuhur, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kita untuk hidup di muka bumi ini, dan mari kita manfaatkan setiap waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa orang-orang yang telah mendahului kita kelak mereka di akhirat, apalagi mereka yang sampai ditakdirkan ke neraka, mereka akan rindu kembali ke dunia untuk beribadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin. Ketika mereka sampai di neraka itu, mereka berkata, ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar, maka kembalikan kami lagi ke dunia untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Tapi tentulah Allah tak mungkin mengembalikan mereka. Maka selagi kita hidup di muka bumi ini, jangan kita sia-siakan setiap waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tausiah kita pada hari ini bertema hijrah membangun peradaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 20 hingga 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, diri mereka itu lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang menang, mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan Allah memberikan berita gembira kepada mereka dengan diberikannya rahmat dari Tuhan, keridhaan, bahkan nanti diberikan surga bagi mereka yang kekal. Mereka bahagia di sana, dan tentulah Allah berikan ganjaran yang cukup besar. Saudara yang muliakan Allah, dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad beserta para sahabat dalam keadaan tertekan. Mereka itu bahkan diteror, dizalimi, pernah dibaikot, sehingga dakwah Islam itu sangat terbatas. Musuh-musuh Islam sedemikian kuat, mereka tidak mendapatkan tempat untuk leluasa menyebarkan dakwah. Meskipun pada saat itu Rasulullah di backup oleh mendapatkan sahabat-sahabat yang luar biasa tentunya. Namun ketika peristiwa hijrah ke Madinah, maka itu menjadi titik balik peradaban umat Islam yang awalnya tertekan menjadi lebih tercerahkan, lebih leluasa untuk mengembangkan dakwah, tarbiyah wa ta'lim, karena memang didukung oleh masyarakat setempat, sehingga peradaban umat Islam itu sedemikian nyata dan menjadi teladan bagi umat Islam sampai akhir hayat, sampai akhir masa. Sampai saat ini kita tetap mengidolakan bagaimana suasana masyarakat yang dibangun oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di Madinah itu. Nah, apa kuncinya? Bagaimana Rasulullah bisa membangun peradaban yang demikian luar biasa, merubah dari kondisi yang tertekan menjadi kondisi yang sangat nyaman, yang penuh dengan kejayaan, membangun umat dan peradaban ketika itu. Ada satu tulisan dari Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitab fikih Sirah An-Nabawiyah. Dia menyebut ada 3 pilar. Kata Al-Buti, ada 3 pilar membangun masyarakat yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah pilar masjid. Hal yang pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW
membangun Madinah itu adalah dengan membangun masjid. Dan ternyata masjid tidak saja berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga masjid juga membangun mentalitas umat, membangun rohani umat. Di sana ada dakwah, ada tarbiyah wa ta'lim, di sana tempat bermusyawarah, di sana mereka juga berbicara tentang siasah, cerita tentang ekonomi umat. Maka masjid menjadi sentral untuk membangun umat itu sendiri. Oleh karena itulah masjid itu merupakan miniatur masyarakat muslim. Kalau ingin melihat bagaimana masyarakat muslim di suatu tempat, maka lihatlah masjidnya. Masjidnya ramai atau tidak? Masjidnya itu punya jamaah atau tidak? Masjidnya itu berdiri atau tidak jamaahnya? Maka jika kita ingin membangun sebuah masyarakat yang berperadaban sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, maka ini harus menjadi perhatian kita. Tapi sekarang coba lihat, Kota Padang ini ada sekitar 900 masjid, ada 1.500 masjid dan musola. Kira-kira berapa persen orang mau ke masjid? Itu dari segi kehadiran saja, Bang. Belum kita bicara tentang memakmurkan masjid, belum kita bicara bagaimana masjid mampu membangun, mendidik rohani umat. Untuk menegakkan jamaah saja betapa sulit. Tapi seharusnya ini menjadi kesadaran bagi kita, yang harus kita keroyok sama-sama seharusnya. Indikatornya memang umat ini dibangun ya melalui masjid. Itu yang dicontohkan Nabi. Nah, mari pribadi-pribadi kita juga harus menjadi orang-orang yang cinta pada masjid. Begitu juga anak-anak kita, harusnya kita didik ke masjid. Sekarang coba perhatikan bagaimana sekolah-sekolah di anak-anak kita. Mereka sekolah seharian, ada yang full day. Bagaimana sholat zuhurnya? Bagaimana sholat asarnya? Maka kalau sekolah-sekolah tidak punya fasilitas untuk sholat, guru-gurunya tidak perhatian tentang ibadah sholat anak-anaknya, lalu siapa yang menjamin mereka sholat? Sementara kita orang tua juga bekerja pada siang harinya misalnya. Maka seharusnya sekolah-sekolah mesti dipastikan mereka punya tempat ibadah, dan guru-gurunya itu ya juga siap untuk melaksanakan, membimbing mereka untuk sholat berjamaah misalnya. Begitu juga kita sebagai orang tua seharusnya maghrib, isya, subuh, ya kita menjadi teladan membawa anak-anak kita ke masjid. Memprihatinkan memang, misalnya masjid kita ramai hari Minggu, itu didikan subuh. Senin sampai Sabtu anak-anaknya pada hilang. Di Padang ini ada pesantren Ramadan. Ketika pesantren Ramadan ramai itu masjid. Selesai tutup pesantren Ramadannya, hilang itu remaja-remaja itu. Apa yang menjadi persoalan? Uswah, qudwah, keteladanan dari orang tua. Kan orang tua kadang-kadang hanya mengantar anak itu hanya di pagar itu saja. Lalu dia tidak ikut masuk ke dalam. Akhirnya anak-anak itu tidak punya mental yang cinta pada masjid. Padahal Rasulullah SAW langsung diperintah Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan wahai Muhammad keluargamu untuk mendirikan salat. Dalam tafsir Al-Munir kata Wahbah Zuhaili, setelah ayat itu turun, Nabi Muhammad SAW setiap subuh itu membangunkan anaknya Fatimah dan menantunya Ali bin Abi Thalib untuk salat subuh berjamaah di masjid. Rasanya nggak mungkin pula Ali bin Abi Thalib tak bangun subuh, bukan? Tapi begitu tanggung jawab Rasulullah SAW, meskipun anaknya sudah dewasa, sudah menikah, tetap dia bangunkan anaknya untuk ke masjid. Begitu besarnya peranan masjid itu ternyata dalam mendidik rohani umat, juga membangun sebuah peradaban. Maka jika peradaban umat ini senantiasa meningkat, kita berharap semua kita cinta pada masjid, semua kita harus menegakkan jamaah masjid, dan kita bertanggung jawab paling tidak mendidik keluarga kita untuk mendirikan jamaah di masjid. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Al-Buti, pilar masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada periode Madinah itu pasca hijrah adalah ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah antar sesama umat Islam. Ini kekuatan yang luar biasa menyatukan antara muhajirin dan kaum Ansar. Rasulullah SAW selalu memberikan motivasi kepada kita bahwa sesama mukmin itu bersaudara, kalbunyan, bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Al-mu'min mir'atu akhi, sesungguhnya sesama mukmin itu bagaikan cermin. Cobalah lihat cermin. Siapa yang mendatangi? Cermin yang mendatangi kita atau kita yang mendatangi cermin?
Maka begitulah seharusnya seorang mukmin saling mengunjungi, saling mendekat, bukan menjauh. Kalau kita bercermin tanpa ada yang kotor pada diri kita, jangan cerminnya yang dipecah, tapi kita bersihkan yang kotor di wajah kita. Begitulah sesama mukmin, ketika bertemu maka mukminnya akan membukakan atau menyebutkan apa kekurangan kita untuk kita perbaiki, bukan untuk dipermalukan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, kalau ada aku punya kesalahan, maka beri aku nasihat saat aku sendiri, jangan di tengah keramaian, karena itu akan membuat aku merasa dilecehkan sehingga aku tidak mampu untuk mengabulkan atau menuruti apa yang kau nasihati. Maka seperti cermin, maka umat ini dibangun dengan ukhuwah yang kuat. Apalagi zaman sekarang ini mendekati pesta demokrasi 2024, kita mulai terpolarisasi antara pilihan-pilihan politik, padahal yang bertarung juga sesama orang beriman, sama-sama muslim, lalu kita bercakap, maka ini akan meruntuhkan peradaban. Yang terakhir Al-Buti mengatakan piagam Madinah, pilar ketiga itu piagam Madinah, di mana piagam Madinah ada regulasi menata masyarakat. Dalam konteks ini kita butuh kepemimpinan yang adil, yang menyatukan, bukan yang memecah belah. Itulah 3 pilar membangun peradaban yang kiranya itu tetap relevan hari ini. Seharusnya umat Islam, khususnya di Kota Padang yang kita mayoritas muslim, mampu membangun sebuah peradaban masyarakat yang menjadi teladan, karena kita adalah mayoritas muslim yang mengaku sebagai umat Muhammad. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.